Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada likalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ikhwati fiddin, sebagaimana kita ketahui bahwa prasangka buruk kepada orang lain adalah akhlak yang tercela dan dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Nabi SAW juga bersabda, Iyyakum wadh-dhonna fa innadh-dhonna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah hukum asal prasangka buruk terhadap sesama, yaitu terlarang. Karena kehormatan seseorang pada asalnya terjaga dan mulia. Jangan sampai ketika kita melihat suatu hal, kita langsung mengedepankan prasangka dan penilaian kita tanpa ada pengetahuan atasnya. Karena itu dapat merusak dan menggerogoti hati dan pikiran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada prasangka yang Allah bolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu? Ketahuilah saudaraku, ada prasangka buruk yang dibolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu atasnya. Syekh As-Sa'di menjelaskan surah Al-Hujurat ayat 12 barusan. Allah Ta'ala melarang sebagian besar prasangka terhadap sesama karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, yaitu prasangka yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti. Tafsir Karimur Rahman. Maknanya, jika suatu prasangka didasari bukti atau fakta, maka tidak termasuk sebagian prasangka yang dilarang. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan, maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah hendaknya tidak berprasangka buruk kepada saudaranya kecuali dengan bukti. Tidak boleh meragukan kebaikan saudaranya atau berprasangka buruk kepada saudaranya, kecuali jika ia melihat pertanda-pertanda yang menguatkan prasangka buruk tersebut. Jika demikian, maka tidak mengapa. Maka prasangka yang didasari oleh bukti-bukti atau pertanda atau sebab-sebab yang menguatkan tuduhan itu dibolehkan. Semisal jika kita melihat seseorang yang datang ke parkiran motor lalu membuka paksa kunci salah satu motor dengan terburu-buru, kita boleh berprasangka bahwa ia ingin mencuri. Atau kita melihat orang-orang berkumpul di pinggir jalan disertai dengan botol-botol khamar dengan wajah kuyu dan mata sayu, kita boleh berprasangka bahwa mereka sedang mabuk-mabukan. Dan contoh semisalnya, pastinya harus disertai hati dan pikiran yang tenang dengan zikrullah, tanpa ada emosi dan kebencian di dalamnya. Jika telah kita pahami penjelasan tadi, ketahuilah bahwa para ulama membagi prasangka buruk atau suudzon menjadi 4 macam. Yang pertama, suudzon yang haram, yaitu suudzon kepada Allah dan suudzon kepada sesama mukmin tanpa bukti atau pertanda yang nyata. Yang kedua, suudzon yang dibolehkan, yaitu suudzon kepada sesama manusia yang memang dikenal penuh keraguan, sering bermaksiat dan melakukan kefasikan. Yang ketiga, suudzon yang dianjurkan, yaitu suudzon kepada musuh dalam suatu pertarungan. Abu Hatim Al-Busti menyatakan, orang yang memiliki permusuhan dan pertarungan dengan seseorang dalam masalah agama atau masalah dunia, yang hal tersebut mengancam keselamatan jiwanya karena makar dari musuhnya, maka ketika itu dianjurkan berprasangka buruk terhadap tipu daya dan makar musuh. Karena jika tidak,
ia akan dikejutkan dengan tipu daya musuhnya sehingga bisa binasa. Yang keempat, suudzon yang wajib, yaitu suudzon yang dibutuhkan dalam rangka kemaslahatan syariat, seperti suudzon terhadap perawi hadis yang dijarh. Lalu siapa orang yang diberi uzur? Dari penjelasan tadi juga kita ketahui bahwa perkataan salaf semisal al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanihi, seorang mukmin itu mencari uzur atau alasan-alasan baik terhadap saudaranya, tidak berlaku bagi mukmin yang dikenal dengan gemar dengan kemaksiatan dan atau kefasikan. Adapun mukmin yang tidak dikenal dengan kemaksiatan dan kefasikan, maka haram dinodai kehormatannya dan haram bersuudzon kepadanya, dan inilah hukum asal seorang mukmin. Jika telah dipahami penjelasan tadi, yaitu boleh berprasangka buruk kepada seseorang jika disertai bukti atau pertanda yang jelas, maka konsekuensinya seorang mukmin hendaknya menjauhkan diri dari hal yang dapat menimbulkan tuduhan dan prasangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa iyyaka ma'a yu'dhira minhu." Tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu perlu meminta uzur setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, ia akan terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewannya di dekat perbatasan, sampai ia hampir saja melewati batasnya. Ketahuilah batas-batas Allah adalah hal-hal yang diharamkannya." Muttafaqun alaih. Misalnya, tidak layak seorang mukmin berada di dekat-dekat tempat perzinahan atau tempat yang penuh kemaksiatan tanpa ada hajat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Maka marilah kita saling mengingatkan untuk menghindari prasangka kepada sesama kita, apalagi tanpa ada pengetahuan atasnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.